Jadi berarti karena harus kita taklukkan bersama waring rahmat, menjadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yang pilih bahwa kamu terhebat. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Coba-cobalah mari, kita pasti bisa taklukkan dunia dengan pipi kita. Mari berbagi tinggi bersama kita di sini. Begini kau pasti bisa. It's always time to high dan membuatmu percaya kamu terhebat seperti singa. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Na 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 na. Lihat mentari yang terbit di timur bumi, dengarkan kicau burung merdu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi, karena kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti, percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi
semua adalah bekal nanti. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit, setinggi langit. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Mengenai kekalahan sebagai kemenangan yang terindah. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show
Halo, selamat sore sahabat kuak semuanya. Sore, Kak. Halo, gimana kabarnya hari ini? Kak. Baik, Selalu Kak. sehat dan semangat ya teman-teman semuanya. Gimana udah rapotan belum? Mulai kapan liburan? Ya, teman-teman di sini kita hari ini berkumpul lagi ya dalam ngobrol santai Olimpiade Sains Kuak 2025. Nah, sebelumnya ini dari kakak ya, dari panitia juga sudah menyampaikan nih untuk sesi kali ini bersama guru dan orang tua. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di sini ada ayah bunda atau misalnya lagi di sekolah, boleh dong diajak join ya. Atau misalnya di sini mungkin ada bapak ibu orang tua yang sudah join juga bisa raise hand atau bisa on cam ya Bapak Ibu biar kita semua saling mengenal. Oke, hari ini kita akan kedatangan narasumber kita ya, teman-teman alumni Olimpiade Sains Kuak juga dan sekarang sudah lulus, sudah bekerja sebagai seorang profesional. Nah, dan juga telah membuat suatu proyek yaitu Berdaya Project. Yuk kita sambut bersama-sama ada Kak Jason. Halo Kak Jason. Halo, Kak Jason. Halo, selamat pagi semua. Yang Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak Jason ada di Halo, Inggris. Kak Jason. Halo. Iya, jadi berbeda waktu ya sama di Indonesia. Jadi di Kak Jason masih pagi ya Kak. Betul, ini masih jam 9 pagi di Inggris. Masih jam 9 pagi waktu Inggris. Ya, teman-teman, ada yang sudah ikut belum webinar sama Kak Jason sebelumnya? Itu seru banget loh ya. Terus teman-teman kalau belum waktu itu belum join bisa nonton di YouTube-nya Kuak TV sudah tayang juga. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu guru di sini atau mungkin orang tua ada yang sudah join juga bisa raise hand ya. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai relevan learning, yaitu kita akan membahas bagaimana sih belajar yang bermakna dan relevan di era kecerdasan buatan. Nah, tanpa berlama lagi, Kakak persilahkan kepada Kak Jason Axelino. Mungkin di awal bisa diceritakan dikit Kak tentang Berdaya Project ini apa gitu ya Kak, biar teman-teman bisa dapat gambarannya, bisa mengenal juga. Terima kasih Oke, baik. Kak. Halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, semua ya? Bisa, Kak. Halo, bisa ya? Oke, selamat pagi semua, selamat sore waktu Indonesia. Perkenalkan, saya Jason Axelino yang akan membawakan sesi pada sore hari ini di Indonesia tentang relevant learning atau pembelajaran yang relevan. Bagaimana membuat pembelajaran itu bermakna di era AI, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini merupakan sharing session atas dasar kerjasama antara Berdaya Project dengan Olimpiade Science Quark 2026. Mungkin saya ngomong dulu di awal, seperti yang tadi Kak Shelly sudah sampaikan, jadi sesi ini sebenarnya lebih dikonsentrasikan untuk guru dan orang tua sebenarnya. Jadi karena ini kaitannya dengan pembelajaran dan segala macam gitu, lebih cocok ke guru dan orang tua. Tapi kalau ada teman-teman yang masih SD, yang mau ikut, pengen tahu juga nggak apa-apa ya. Dan kalau dari saya sendiri, silakan ketika Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan di tengah ketika saya sedang menyampaikan sesinya, boleh langsung raise hand, boleh langsung saya dipotong, itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita apa itu Berdaya Project? Begitu ya, kita kenalan sedikit lebih jauh. Jadi sebenarnya Berdaya Project ini adalah sebuah proyek pendidikan yang saya gagas gitu ya sejak tahun 2021. Saat itu masih masa pandemi COVID. Dan kami memiliki misi untuk membawakan tester ya. Tester itu tahu nggak teman-teman tester itu apa? Kalau biasa beli jajan atau apa, misalnya satu kotak penuh, satu Contoh, biji. Kak. Kenapa? Tester itu sebagai contoh. Iya, betul. Kira-kira jadi contoh gitu ya. Bisa diicip gitu ya. Membawakan tester pendidikan kelas dunia di berbagai wilayah di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini, dari tahun 2021 sampai 2026, kami sudah melayani lebih dari 5.000 siswa dari SD, SMP, SMA, S1, dan S2.
di Lombok, di Jakarta, Surabaya, Jogja, Purworejo, Batam, Manado. Jadi berbagai wilayah di Indonesia. Berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh wilayah di Indonesia. Dan kami juga menyelenggarakan study tour eksklusif dan bebas biaya. Jadi bukan untuk bukan untuk bisnis gitu ya. Jadi ini eksklusif dan bebas biaya di pagelaran internasional. Oke. Nah, kalau itu tentang Berdaya Project, sekarang saya perkenalkan diri saya sedikit dulu. Jadi nama saya adalah Jason Axelino. Asal saya dari Lombok di Indonesia, kawan-kawan. Dan saya itu S1-nya adalah Public Policy and Management atau Kebijakan Publik di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Dan S2 saya itu Master of Science, MSc in Consumer Analytics and Marketing Strategy di University of Leeds di Inggris. Dan saya sudah di Inggris itu sejak tahun 2024, September 2024 hingga sekarang, gitu ya. Secara profesional, saya itu pernah menjadi broadcast journalist, bekerja sama dengan berbagai media. Jadi contohnya kayak Narasi TV, kalau teman-teman pernah dengar. Lalu TVRI di Nusa Tenggara Barat, ada beberapa media lokal juga maupun media balap. Lalu kemudian kalau teman-teman pernah mendengar MotoGP di Mandalika itu saya pernah menjadi race commentator, jadi mengomentari jalannya balapan secara langsung di sirkuit internasional Mandalika dari tahun 2022 sampai 2024 sebelum saya ke sini, begitu ya. Lalu saat ini saya bekerja di bidang operations management di salah satu toko retail di Inggris, gitu kira-kira. Nah, sedikit disclaimer kawan-kawan, saya tidak memiliki latar belakang pendidikan ya. Jadi S1 dan S2 saya itu bukan SPD, bukan MPD, tetapi S1 saya itu kalau gelar Indonesianya itu SIP, Sarjana Ilmu Politik, dan S2-nya itu Master of Science. Apa ya di Indonesianya Magister Science kalau nggak salah di Indonesianya. Seperti itu ya. Tetapi apa yang saya sampaikan di hari ini itu berdasarkan pengalaman pribadi berinteraksi dengan puluhan sekolah dan ribuan siswa di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, saya bukan ahli pendidikan, saya hanya praktisi pendidikan yang sudah punya sedikit pengalaman untuk mengajar di berbagai wilayah di Indonesia, maupun sekolah negeri, sekolah swasta, di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia, dan itu yang akan saya share pengalaman di sini. Oke, sebelum saya di UGM, saya sempat tinggal di Belanda 1 tahun untuk belajar soal. Jadi gini, kalau di Belanda itu kita nggak bisa langsung kuliah S1. Ada beberapa kampus yang tidak bisa langsung kuliah S1 karena mereka tidak menerima ijazah SMA kita. Jadi harus ada 1 tahun matrikulasi, kira-kira seperti itu. Nah itu saya pernah matrikulasi di Belanda setahun, tetapi karena COVID, eh, orang tua khawatir segala macam, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan S1. Jadi tadinya sebenarnya mau di Belanda. Jadi saya pernah merasakan pendidikan di Indonesia, di sekolah negeri, di swasta, di Lombok maupun di Jakarta, lalu pernah di Belanda, lalu pernah di Inggris juga. Jadi inilah yang saya share, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara soal pendidikan, kita berbicara soal keresahan, teman-teman. Keresahan, apalagi guru ya. Saya rasa ini cukup banyak guru juga. Tadi saya ada melihat ada Bapak Darul dari Purworejo yang join itu. Saya sempat bekerja sama dengan Pak Darul di tahun 2023. Ya ampun, sudah 3 tahun lalu. Ya, jadi keresahan guru masa kini itu biasanya berputar-putar di antara gimana saya meraih perhatian siswa di era TikTok, ya, karena TikTok sekarang kan sangat populer, cukup banyak guru yang kesulitan em, ketika anak muridnya scrolling TikTok terus-menerus gitu ya, terus males disuruh belajar gitu ya. Terus berikutnya bilang, murid saya makin malas karena semua bisa dijawab oleh AI. Sedikit-sedikit nanti jawabnya pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai apa lagi, Cloud AI gitu ya sekarang ya. Sudah tidak seperti zaman dulu gitu, ketika misalnya ujian atau segala macam kita mesti belajar, sekarang tanya AI aja bisa gitu ya. AI itu jauh lebih berpengetahuan, jauh lebih punya banyak informasi, even dibanding Google zaman dulu, karena dia bisa apa ya, kalau AI itu kan ada banyak sekali, dia bisa mengkompilasi dari berbagai macam sumber gitu. Jadi anak itu sudah tidak perlu berpikir, tinggal tanya AI, AI akan memberikan jawaban lengkap selengkap-lengkapnya begitu. Lalu ketika AI merajalela, guru pasti bingung bagaimana menghadapinya gitu. Tugas jenis apa yang mau saya kasih ke anak-anak gitu ya. Eh,
Kalau saya ngasih tugas, misalnya kasih esai, bisa suruh ChatGPT, gitu kan. ChatGPT bisa menjawab semuanya. Terus ngapain? Bagaimana anaknya belajar kalau misalnya ChatGPT terus yang dipakai gitu ya? Tapi gini, ketika guru punya keresahan, saya rasa fair atau apa ya bahasa Indonesianya fair, eh fair ya, fair, fair. Kalian pasti tahu fair itu apa. Fair. Mari pertimbangkan juga apa keresahan murid nih, Bapak Ibu guru. Karena seringkali ketika guru resah, ini saya tidak bilang Bapak Ibu guru eh, egois atau apa gitu ya. Tapi kadang ketika saya juga mengajar gitu ya, mengajar ke anak murid, kadang kita to some extent agak egois gitu. Kita itu berasa, wah ini muridnya nih yang males. Gurunya nih semua udah melakukan yang terbaik, muridnya males. Sehingga tidak mau belajar, sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Ini yang harus kita agak hati-hati gitu. Kadang kita terlalu egois sebagai pendidik gitu ya. Kita memaksa anak murid kita untuk melakukan sesuatu. Padahal sepertinya nggak seperti itu di masa saat ini gitu ya. Jadi harus fair, kita pertimbangkan juga keresahan murid itu apa kira-kira. Berdasarkan pengalaman saya, kawan-kawan, ada beberapa keresahan murid yang umum. Biasanya murid itu bilang, ah sekolah bagi saya membosankan. Apa sih yang dipelajari nggak guna, nggak nyambung sama hidup saya. Biasanya begitu. Ngapain sih belajar biologi gitu ya? Kalau saya zaman SMP tuh, ngapain sih kita ngapalin nama ilmiah padi gitu? Ya walaupun saya masih ingat ya sampai sekarang yang namanya Oryza sativa gitu. Tapi buat apa gitu? Emang kita beli beras, permisi Indomaret saya mau beli Oryza sativa kan nggak juga gitu kan? Kenapa mesti hafalin seperti itu gitu? Lalu kenapa kita mesti ngafalin nama enzim-enzim di lambung itu saya sampai sekarang masih ingat ada ada enzim pepsin, renin, asam klorida itu udah terpatri lah di dalam kepala gitu ya. Terus kalau di usus halus itu ada amilase, tripsin, lipase. Untuk apa kita mempelajari itu semua gitu? Toh ujung-ujungnya juga lupa gitu ya. Tapi eh, mungkin ada validnya juga nih keresahan dari murid Bapak Ibu guru nih atau orang tua juga ya. Saya rasa juga cukup nyambung juga nih sepertinya. Em, kita seperti yang saya udah katakan tadi, kadang terlalu egois memaksakan apa yang kita mau ke anak. On the other hand, di sisi lain, mohon maaf saya campur-campur bahasanya sedikit. On the other hand, di sisi lain, kita lupa anaknya butuh apa, anaknya pengen apa. Padahal ini sebenarnya harusnya fair, gitu ya. Orang tua atau guru memahami apa yang anaknya mau, anaknya juga memahami keperluannya dia untuk belajar. Harus imbang, harus balance, gitu kira-kira ya. Nah, mungkin sebelum kita ke sana, kita lihat nabraknya di mana, gitu ya. Kenapa sih ini kok nggak nyambung gitu antara guru dan siswa gitu? Kok kadang putus di tengah jalan gitu, nggak nyambung lah istilahnya kayak gitu ya. Muridnya jadi males, gurunya juga jadi putus asa seperti itu. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu, kebanyakan pendidik di Indonesia itu terjebak di dua ekstrim. Ini pengalaman saya ya, saya nggak tahu kalau pengalaman Bapak Ibu seperti apa. Yang pertama, ada guru yang mengedepankan hafalan mati, itu jelang ujian biasanya diberikan LKS, terus anak muridnya disuruh hafalin LKS, terus soal-soal di LKS itu hanya diacak soal yang sama ketika ujian. Bahkan ABCD-nya pun sama, Bapak Ibu. Jadi hanya diacak, cuma dihafalin. Itulah yang terjadi di SD saya dulu, gitu. Jadi ketika ujian ya udah, pelajarinnya ya LKS tok, gitu. Tidak ada dorongan untuk mempelajari hal itu lebih jauh. Tidak ada dorongan untuk mempelajari hal tersebut lebih dalam. Begitu kira-kira. Jadi ya udah materi tok gitu ya. Hanya materi saja begitu. Lalu ada juga di ekstrem lain. Gurunya mencoba menjadi kreatif gitu ya, mempersiapkan kelas yang terlihat bombastis dan nandaki-daki itu istilahnya kalau kalau orang Jawa kalau nggak salah ya. Daki-daki gitu. Wah, kelasnya harus keren, harus ada lab canggih, ada reagen segala macam gitu, harus ada bahan kimia ini dan ini. Tapi kebanyakan akhirnya putus asa, Bapak Ibu, karena tidak bisa kita pungkiri Indonesia sangat terbatas secara fasilitas. Anggaran sekolah itu sangat kecil untuk menghadirkan hal-hal semacam itu gitu. Mau beli alat praktikum aja kadang sekolah nggak punya dana gitu. Lantas, mendidik siswa harus bagaimana? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Saya
pengen kreatif supaya anaknya bukan cuma hafalan mati, tapi di sisi lain saya terbatas nih. Ada keterbatasan yang tinggi di Indonesia gitu ya. Mendidik siswanya harus bagaimana? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita bertanya lagi, bertanya ulang, meredefinisikan ulang arti pendidikan itu apa sih? Sepertinya kita sebelum kita mempersiapkan bagaimana mendidik, kita harus mempersiapkan mengapa mendidik dan untuk apa mendidik. Itu harus diperjelas dulu secara personal atau secara pribadi, kira-kira kayak gitu ya. Saya coba tanya ini. Saya rasa cukup ada banyak orang tua atau bapak ibu guru yang join. Ada yang mau jawab? Menurut bapak atau ibu, apa tujuan dari pendidikan? Mungkin Kak Shelly atau Kak Meli, ini fasilitator dari Quark. Silakan Bapak Ibu yang yang bisa menjawab, bermaksud menjawab. Kita berdiskusi ya, kok kayaknya tak nak Iya. jawab gitu. Berdiskusi Bapak Iya. Ibu. Oke deh Kak, kalau saya ya mungkin ya Hmm, buka diskusi. Kalau menurut saya sih simple dari yang sederhana dulu, mungkin pendidikan itu dari anak itu tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi dari yang tidak hmm, bisa dia itu menjadi bisa. Simple, saya hmm. membaca kayak gitu ya untuk makna sederhananya begitu Kak. Oke, kalau Ibu Meli, bagaimana? Waduh, saya versi ini aja ya Kak. Kayaknya mungkin ya membangun manusia yang lebih baik dari sebelumnya ya. Kalau kayak seutuhnya karena pendidikan kan dari berbagai sisi. Mungkin Kak Jason Mhm. lebih ngerti lah. Waduh, sekali lagi saya bukan akademisi pendidikan ya. Ini cuma sharing pengalaman begitu ya. Tapi terima kasih sudah menjawab untuk Kak Shelly dan Ibu Meli. Ini Princess angkat tangan. Mau Princess jawab silakan. Princess? Boleh, Kak. Silakan. Pembelajaran itu seperti menjadi pengalaman-pengalaman kita. Saat Hmm. kita butuh bantuan, kita Mhm. nggak selalu mempergunakan AI. Kita harus berpikir Oke. sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Princess sudah berani menjawab. Ini saya sangat apresiasi untuk Princess, Bapak Ibu guru. Ini kayaknya sepertinya masih malu-malu, tapi ada murid bisa menjawab dan jawabannya baik sekali. Untuk Princess, terima kasih. Aplaus dulu untuk Princess, bisa kasih reaction clap hand. Terima kasih sudah menjawab. Nah, Terima benar kasih. ya. Ya, sebenarnya benar. Semua yang dijawab oleh Kak Shelly, Ibu Meli maupun Princess itu benar gitu. Tapi ini menariknya di sini nih. Apa yang dijawab Kak Shelly tadi, pendidikan dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi itu sebatas informasi, which is tidak salah, ya. Salah satu pendidikan itu ya tidak tahu menjadi tahu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami pendidikan itu, kalau saya memisahkannya menjadi dua bagian besar. Yang pertama tuh berfokus pada knowledge atau informasi dari tidak tahu menjadi tahu ya, yang tadi Kak Shelly sudah jawab. Jadi tujuan pendidikan adalah menambah pengetahuan atau informasi dari siswa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mengetahui banyak hal sehingga biasanya mengedepankan hafalan. Biasanya, ya. Fokusnya itu what? Apa? Jadi apa sih? Apa itu gitu ya? Misalnya apa itu, contohnya apa tadi? Padi gitu misalnya ya. Apa itu padi? Padi adalah tumbuhan, selesai. Nama ilmiahnya Oryza sativa, selesai. Keluarlah di ujian, selesai. Gitu biasa gitu. Nah, sementara ada hal yang sering dilupakan dari pendidikan, yaitu value, Bapak Ibu, atau nilai. Jadi kita coba membedakan antara knowledge dan value. Oke. Untuk value ini yang tadi dijawab oleh Princess. Ini saya kaget sekali nih, anak SD, walaupun masih SD, tapi cara berpikirnya sudah beyond dari umurnya, begitu ya. Karena pendidikan bukan sebatas mengetahui, tapi juga memahami apa yang diketahui dan bisa mengaplikasikannya dalam berbagai konteks. Yang tadi Princess bilang,
mengedepankan pengalaman ya. Lalu pengalaman dipakai untuk menyelesaikan masalah di beragam konteks. Itu yang tadi Princess jawab. Dan itu sangat luar biasa jawabannya. Itulah pendidikan yang mesti ditanamkan di saat ini, menurut saya. Oke? Pendidikan untuk melatih cara berpikir secara mandiri dalam berbagai konteks, sehingga fokusnya bukan sebatas di what atau apa. Tapi fokusnya adalah why dan how. Mengapa dan bagaimana. Begitu kira-kira. Oke? Nah, kalau zaman dulu, ketika guru berhenti di knowledge, anak-anak masih, oh oke lah, saya hanya tahu informasi dari Bapak Ibu guru. Iya nggak? Sepertinya saya zaman SD begitu kan, zaman SD saya kayaknya masih belum ada internet yang terlalu canggih gitu ya. Jadi sumber informasi kita adalah Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu di masa kini, ya, di masa kini anak-anak bisa mendapatkan informasi jauh lebih banyak di luar Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu hanya mengedepankan knowledge, anak-anak sudah nggak tertarik. Karena mereka bisa kok pelajari knowledge itu di tempat lain. Begitu kira-kira. Nah, jadi peran guru ini sedikit bergeser di zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, guru itu lebih sebagai instruktur. Guru bilang A, murid ikut A. Biasanya kira-kira kayak gitu. Lebih militeristik to some extent. Guru bilang apa ya udah murid harus nurut gitu kira-kira ya. Kalau murid nggak nurut nilainya jelek. Biasanya kayak gitu. Sementara kalau menurut saya di masa sekarang pendekatan seperti itu sudah kurang efektif. Karena sekarang murid lebih tahu banyak hal, kadang gurunya juga tidak terlalu update dengan perkembangan zaman gitu ya. Kadang gurunya juga rada ketinggalan gitu karena bingung kan kadang ya. Pakai HP bagaimana gitu. Bapak Ibu yang sudah berusia pasti sulit gitu untuk mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Sehingga harus bergeser nih dari guru sebagai instruktur, guru itu menjadi fasilitator atau membimbing. Jadi, kalau dulu gurunya bilang A, murid harus ke A, ya. Kalau sekarang gurunya bilang, kamu harus ke A. Kira-kira jalan apa yang kamu tempuh untuk mencapai A? Kira-kira seperti itu. Murid lebih diberikan keleluasaan ketika proses belajar, sehingga murid itu bisa apa ya? Bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Saya akan coba perdalam di slide berikutnya ini ya. Tadi kita sudah jawab keresahan murid. Saya sudah sampaikan keresahan murid gitu. Sekolah bagi saya membosankan. Coba Bapak Ibu tanya di dalam diri. Mungkin ya, mungkin. Mungkin karena selama ini Bapak Ibu guru menganggap murid ini sebagai bocah, belum kompeten, begitu ya. Sehingga ya udah dibiarkan pasif. Anak murid harus nurut, gurunya ngomong apa harus nurut 100%. Karena dianggap anak muridnya tidak lebih berwawasan dibanding gurunya. Padahal di masa sekarang nggak seperti itu, Bapak Ibu. Murid jauh lebih berwawasan dibanding Bapak Ibu gurunya. Ini saat ini. Sehingga pendekatan semacam ini menurut saya sudah tidak relevan. Oke? Nah, alternatifnya apa? Pendekatan pembelajarannya seperti apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan? Kalau dari saya, itu project-based learning. Jadi pembelajarannya berbasis proyek. Oke? Mengedepankan value atau nilai, yang seperti di slide sebelumnya ya. Tadi kan saya sudah sampaikan perbedaan antara knowledge dan value. Di saat ini guru tuh harus lebih mengedepankan value atau nilai, bukan knowledge atau pengetahuan semata. Oke. Nah, kita lanjut ke keresahan. Saya perdalam lebih banyak lagi soal project based learning, alternatif pembelajaran, pendekatan pembelajaran ya. Guru ini di masa ini harus menjadi lebih fasilitator yang mendukung dan mengarahkan, mendorong dan mengarahkan. Oke? Jadi kalau analoginya itu misalnya nih, gurunya adalah nelayan gitu misalnya ya. Muridnya itu sudah bukan dikasih ikan jadi seperti zaman dulu, bukan langsung dikasih ikannya, tapi diberikan kail dan umpan sehingga muridnya bisa mancing sendiri, bisa mendapatkan ikannya sendiri. Kira-kira seperti itu analoginya Bapak Ibu. Guru memberikan kepercayaan bagi murid untuk mengeksplor
secara mandiri. Ini nih, pendidikan zaman kini tuh menurut saya harus lebih seperti ini. Oke? Kenapa harus seperti ini? Supaya murid itu merasa punya independensi lebih dalam proses belajar, lebih bebas dalam belajar ya, sehingga muridnya akan dengan sendirinya meningkatkan partisipasinya secara aktif dan meningkatkan kreativitasnya secara sendirinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu tidak diberikan kepercayaan, apa-apa harus diperintah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira hidup seperti itu enak nggak ya? Saya rasa pasti ya. Siapa yang jawab tadi? Hmm? Princess Kak, hal Kenapa? hal semacam itu tidak baik Iya. Kenapa tidak baik, Princess? karena itu tidak membuat kita mandiri dan Itu dia. inisiatif. Betul. Jadi kalau anaknya tidak diberikan kepercayaan, anaknya ya sudah akan pasif aja, tidak mandiri, seperti yang tadi Princess bilang. Bayangkan Bapak Ibu, anak SD sudah bisa menjawab ini. Ya, saya sangat beruntung ada Princess di sini, sehingga Bapak Ibu bisa relate. Ini loh yang anak didik inginkan di masa ini, gitu. Mereka ingin dilibatkan. Mereka ingin diberikan kesempatan untuk menjadi aktif, Bapak Ibu. Dan seringkali yang menahan itu dari terjadi adalah kita terlalu egois, menganggap anak didik tidak punya kapasitas dan tidak punya kemampuan. Padahal mereka punya, Bapak Ibu. Mereka punya. Saya akan tunjukkan studi kasus live setelah ini. Mereka punya kemampuan itu. Mereka capable, mereka kompeten. Tapi apa? Mereka hanya kurang pengalaman karena mereka masih muda. Bapak Ibu sudah hidup 20-30 tahun. Mereka baru hidup paling berapa ya anak SD sekarang? Umur 7 sampai 12, pasti pengalaman hidupnya berbeda. Mereka punya kapabilitas tapi kurang pengalaman. Dan disinilah peran guru untuk sharing pengalamannya ke anak muridnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Menjadi mandiri, memberikan independensi lebih bagi anak-anak, ini juga termasuk membebaskan pertanyaan untuk dilontarkan. Buka lebih banyak ruang diskusi, Bapak Ibu. Sudah bukan masanya lagi yang seperti zaman dulu, guru ngajar di depan kelas pasif, terus anak harus nurut 100%. Sudah tidak seperti itu, Bapak Ibu. Berikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi, untuk bertanya. Dan tolong, biasakan Bapak Ibu, jangan gunakan kalimat mohon izin bertanya. Tolong, Bapak Ibu. Tolong. Kenapa? Kenapa ini penting sekali? Jangan pakai kata mohon izin bertanya. Karena kalau kita harus punya izin untuk bertanya, itu artinya kita membatasi kemampuan anak kita untuk bertanya. Kita melarang mereka untuk bertanya. Secara tidak langsung. Bertanya itu seharusnya tidak butuh izin, Bapak Ibu. Itu hak dasar manusia. Untuk menjadi sopan, bilang aja, selamat pagi, permisi bertanya. Itu menurut saya lebih baik. Permisi dibanding mohon izin. Lagi-lagi, kita bukan militer, Bapak Ibu. Kita orang sipil. Kita hidup bukan berdasarkan instruksi dari atas ke bawah harus nurut 100%. Tidak seperti itu. Nilai dari kehidupan orang sipil adalah berdialog, berdiskusi, punya perbedaan pendapat, dan bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Bukan dipaksa. A harus A, B harus B. Tidak seperti itu. Sehingga mohon Bapak Ibu, jangan biasakan kata mohon izin bertanya. Cukup permisi bertanya, kalau mau sopan ya. Seperti itu ya. Kalau saya malah kalau di Inggris, excuse me, can I ask a question? Can I ask a question? I have a question. Udah langsung aja gitu, langsung nanya gitu. Nggak perlu mohon izin, tidak perlu, Bapak Ibu. Tolong dibiasakan seperti itu. Lalu, seperti yang sudah Princess tadi bilang, ketika diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, muridnya bisa menjadi lebih mandiri, dan saya rasa ketika diberikan kesempatan, muridnya juga merasa pendapatnya didengarkan dan dihargai.
Saya rasa Bapak Ibu kalau mau didengarkan dan dihargai pasti senang kan? Iya kan ya, Bapak Ibu. Ya murid Bapak Ibu juga begitu gitu. Kalau muridnya tidak diberikan kepercayaan, tidak didengarkan, ya mereka jelas males lah untuk berinteraksi. Begitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke keresahan murid yang kedua. Apa yang dipelajari nggak guna, nggak nyambung sama hidup saya. Biasanya seperti itu ya. Sepertinya sih kayaknya karena memang nggak nyambung ya, biasanya ya. Untuk apa coba belajar hafal gitu ya, nama menteri itu kalau zaman dulu, aduh, untuk apa gitu? Apa fungsinya untuk pendidikan, apa fungsinya untuk pola pikir anak-anak gitu ya? Menghafal hal-hal yang nggak terlalu penting seperti itu gitu ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Guru lebih baik untuk peka mengeksplor konteks lokal. Ini ada kaitannya dengan tadi tuh pendidikan yang daki-daki kalau saya bilang gitu ya. Rencana pendidikan yang daki-daki itu tidak selalu berkualitas, Bapak Ibu. Kebanyakan pendidikan yang betul-betul berkualitas itu tidak terlihat keren. Ya, coba lihat lebih dekat di konteks setiap hari, konteks hari-hari Bapak Ibu gitu. Pahami konteks hidup murid di sekitar Bapak Ibu, supaya apa yang dibahas di kelas lebih nyambung dengan kebutuhan mereka. Ya, Bapak dan Ibu guru harus peka mengeksplor konteks. Apa itu konteks? Ruang dan waktu. Itu saya ingat banget. Ruang dan waktu itu materi kelas 7 IPS tuh, kelas 1 SMP gitu ya. Bapak Ibu peka melihat ruang dan waktu. Ruangnya itu tempat Bapak Ibu tinggal, gitu ya. Ada topik apa yang menarik dibahas di sana. Lalu ketika bahas soal waktu itu zaman. Termasuk karakteristik generasi anak-anak muda sekarang. Kira-kira seperti itu. Di zaman ini attention span atau lingkup perhatian anak-anak itu pendek sekali. Kurang dari 8 detik, Bapak Ibu. Itu 8 detik ini kalau nggak salah riset udah 5 tahun lalu. Jadi mungkin sekarang kurang dari 5. Mungkin ya. Saya belum cek lagi sih. Ini riset 5 tahun lalu. Jadi ketika anak-anak main TikTok gitu ya. Misalnya main TikTok. Nggak tertarik swipe. Nggak tertarik swipe. Nggak tertarik swipe gitu. Kurang dari 8 detik mereka udah bisa nggak tertarik swipe. Ketika dibiasakan terus-menerus, akan sulit berkonsentrasi, sulit belajar lebih dalam, begitu. Ya, sehingga bagaimana menanggulangi ini, Bapak Ibu guru harus membuat pelajaran atau menyusun pelajaran yang lebih menarik. Lebih menariknya seperti apa? Lebih nyambung dengan konteks yang dihadapi anak-anak. Makanya ini harus peka mengeksplor konteks. Kira-kira seperti itu. Knowledge atau informasi itu sangat mudah didapatkan dengan bantuan AI. Seperti yang sudah saya berkali-kali katakan tadi ya. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengubah fakta ini. Kan sudah tidak mungkin Bapak Ibu menghentikan AI gitu ya. Mau melarang anak pakai HP kan juga susah ya. Sehingga Bapak Ibu harus adaptif. Coba cari cara lain gitu. Ya, silakan Princess ingin berkomentar. Oke. Excuse me, Kak. Ingin bertanya, Mhm. bagaimana cara menggunakan AI untuk belajar tanpa membuat kita menjadi malas berpikir sendiri? Oke. Karena Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. karena kan di zaman sekarang apa-apa itu pakai AI, jadi bisa tergantungan. Oke, betul Kak, banget. Ketergantungan sama AI. Terima kasih pertanyaannya, Princess. Saya akan bahas di slide berikutnya ketika saya menjelaskan RPP. Ini nyambung sekali pertanyaannya. Saya senang banget. Oke, nah kita selesaikan dulu di slide ini sedikit. Harus peka mengeksplor konteks lokal. Itulah mengapa untuk menjadi guru SD, ya, itu harus minimal S1 nggak sih sekarang? Padahal kalau kita pikir ya, saya waktu SD saya mikir gitu. SD kelas 2 atau kelas 3 gitu, saya sempat mikir, kenapa ya guru SD harus gelarnya SPD? Padahal kan ngajar membaca, ngajar menulis, seharusnya selama dia bisa membaca dan menulis, dia bisa ngajarin nggak sih? Harusnya lulusan SD bisa mengajar SD, gitu kan. Tapi sekarang kan nggak seperti itu. Itu saya mikir kelas 3 SD itu kayak gitu. Terus sekarang saya baru nemu jawabannya. Lah iya, mengajarnya gampang. Bisa. Tapi, mengeksplor konteksnya, menemukan pendekatan yang sesuai,
meraih atensi murid, itu yang butuh pendidikan dan pengalaman lebih. Sehingga harus minimal S1 kan, sekarang Bapak Ibu ya, SPD kalau nggak salah kan, untuk bisa menjadi guru secara profesional gitu. Kalau hanya berpusat pada knowledge, ya udah lulusan SD cukup gitu. Tapi karena pendidikan itu bukan sebatas knowledge, tapi value nih. Dan value itu yang didapat di pendidikan tinggi. Begitu kira-kira ya. Nah, kita lanjut. Studi kasus. KKN. Jadi saya di UGM itu kan wajib untuk KKN ya. Saya KKN di salah satu SD negeri di sebuah desa di Jawa Tengah. Saya tidak buka nama desanya dan nama SD-nya untuk alasan privasi di bulan Juli sampai Agustus 2023. Nah, saat itu value yang ingin saya tanamkan adalah berpikir saintifik dan berpikir kreatif. Saya akan sharing RPP yang saya buat di sini, Bapak Ibu, sebentar ya. Nah, jadi kalau tidak salah itu saya bikinnya dalam 8 minggu. Dalam 8 minggu itu setiap minggu ada 1 atau 2 pertemuan, kalau tidak salah. Sorry. Dalam 8 pertemuan. 8 pertemuan ini dalam 4 minggu. Jadi 1 minggu ada 2 kelas. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini saya buat untuk anak kelas 6 SD. Jadi ini bukan SMP, bukan SMA, bukan kuliah, ini kelas 6 SD. Dan ini sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Oke. Terpencil lah, pokoknya begitu. Secara fasilitas terbatas, ya terpencil gitu. Terbatas secara dana juga. Jadi ini sangat-sangat amat sederhana. Oke. Saat itu, saya ingin mengedepankan value berpikir saintifik dan berpikir kreatif. Dan saya saat itu berpikir, konteks lokal apa ya yang bisa kita pakai untuk kita bahas di kelas. Begitu ya. Saya menemukan bahwa desa tersebut dekat dengan pantai selatan Jawa. Di mana saat itu sangat dekat dengan pantai selatan Jawa, di mana saat itu sangat amat populer soal Nyi Roro Kidul. Kalau Bapak Ibu tahu. Tidak boleh tidak boleh memakai baju hijau. Kalau enggak nanti diambil sama Nyi Roro Kidul, begitu ya. Nah, tapi begini. Kadang kalau kita bilang, itu hanya kepercayaan mistik, begitu. Anak-anak kan bingung juga ya, anak-anak SD gitu. Sehingga saya coba mengajak mereka untuk berpikir lebih saintifik. Sehingga mereka bisa menyimpulkan sendiri. Seperti apa harus berpikir, gitu ya. Nah, jadi saya di sini di depan, itu saya di pertemuan pertama, perkenalan dan pembagian kelompok. Lalu di pertemuan kedua, literasi peta dan kesadaran spasial. Lalu ini literasi peta dan kesadaran spasial lebih ke IPS ya. Lalu meringkas dengan mengidentifikasi pikiran pokok paragraf, ini lebih ke bahasa Indonesia. Lalu struktur menulis itu bahasa Indonesia. Lalu penelitian sederhana, itu IPA, Bapak Ibu. Lalu menulis hasil penelitian itu IPA. Membuat majalah dinding itu lebih ke prakarya. Dan pengumpulan tugas ya kelas penutup. Jadi ini lintas mapel. Istilahnya seperti itu. Karena SD sekarang kalau tidak salah udah tidak ada mapel spesifik kan ya. Kan sudah lebih digabung begitu. Nah, di awal saya minta mereka untuk membagi satu kelas dalam 6 kelompok berbeda. Jadi silakan disepakati, dibagi kelasnya seperti apa, terus dibagi menjadi 4 siswa per kelompok, lalu dipilih ketua dan sekretaris untuk setiap kelompok. Nah, value apa yang saya tanamkan di sini? Value bekerja sama, Bapak Ibu. Value bekerja sama termasuk value kepemimpinan untuk ketuanya, dan value yang untuk anggotanya itu yang menghargai kepemimpinan, bisa menyampaikan pendapat secara sopan, begitu kira-kira. Itu sudah masuk value di situ. Oke? Lalu, literasi peta dan kesadaran spasial. Saya menemukan di sekolah tersebut ada bantuan tablet, tetapi tidak pernah dipakai. Karena gurunya bingung mau menggunakan tablet ini untuk apa gitu, dimasukkan di pelajaran apa gitu. Nah, kalau zaman saya dulu itu kan membaca atlas ya, Bapak Ibu ya, masih dalam buku atlas zaman dulu. Di zaman sekarang sepertinya anak muda tidak tahu atlas, mereka taunya Google Maps. Tapi mereka bingung pakai Google Maps seperti apa. Nah, disinilah masuk. Saya ajarin cara mereka menggunakan Google Maps.
cari mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Jadi kan dimasukkan tuh value menggunakan teknologi di situ, gitu ya. Lalu struktur menulis diajarin. Bagaimana sih menulis itu? Menulis itu ternyata bukan asal nulis loh, tapi ada strukturnya, membuka dulu, ada isinya, baru ditutup dengan kesimpulan, seperti itu. Nah, disinilah masuk tuh teknologi, seperti yang tadi Princess tanya. Ketika mereka melakukan penelitian, saya membebaskan mereka untuk menggunakan Google. Waktu itu AI itu masih belum semasif sekarang, tapi at least mereka bisa googling. Silakan dipakai untuk mendapatkan informasi. Tapi setelah mendapatkan informasi, kalian kan mesti saring mana yang benar, mana yang kurang benar, mana meyakinkan, mana kurang meyakinkan kan? Apakah itu tidak merupakan proses belajar? Itu ya proses belajar, Bapak Ibu. Membedakan mana sumber yang kredibel, mana yang kurang kredibel. Lalu meringkas, seperti itu ya. Lalu nanti di ujungnya ada refleksi. Jadi kalau tadi Princess tanya bagaimana supaya kita tidak ketergantungan, kita hanya menggunakan AI untuk mendapatkan informasi itu, tetapi kita memproses informasi itu lagi di dalam kepala kita, lalu kita berefleksi, mencoba mengaplikasikan apa yang kita ketahui di dalam kepala kita terhadap hidup sehari-hari. Seperti itu ya kira-kira ya. Lalu untuk kreatifnya ada membuat majalah dinding, ya, di mana mereka memvisualisasikan apa yang mereka pelajari di dalam mading itu. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir ada kelas penutup. Ini ada asesmennya, nanti mungkin bisa di-share sama Kak Shelly ya, karena waktu kita terbatas, sepertinya saya tidak bisa bahas terlalu jauh. Ini ada lampirannya semua, LKS yang saya buat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini output terakhirnya dari anak murid kelas 6 SD. Potensi resiko di pantai selatan Jawa. Mereka udah tahu nih, mereka riset sendiri. Oh, ternyata bisa tersengat ubur-ubur, lalu gelombang tinggi resikonya. Ada resiko banjir rob di situ ya, lalu kerusakan fasilitas, terus tenggelam. Ini mereka bisa gambar sendiri gitu ya. Yang pintar menggambar bisa menggambar, yang lebih pintar riset bisa riset. Dan ini bear in mind, ini sekolah di SD terpencil, Bapak Ibu. Mereka tidak terbelakang menurut saya kemampuannya. Mereka sangat kompeten. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan mereka yang sudah kompeten ini untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini ada contoh lain juga. Nanti silakan di-share untuk Kak Shelly kalau misalnya mau di-share. Nah, lalu mungkin kita lanjut sedikit lagi karena ini waktunya juga sudah mau habis. Sebentar. Masuk ya Bapak Ibu ya, project based learning ya. Nah, ini salah satu topik yang sangat relevan menurut saya untuk dibahas di saat ini gitu. Mungkin anak-anak bisa ditanya, menurut kamu apakah MBG bermanfaat? Karena semua sekolah rata-rata kan membahas MBG, ada program MBG ya. Sehingga ini bisa sangat-sangat amat relevan nih dengan anak-anak. Karena mereka tahu MBG itu apa, mereka paham MBG itu berdampak apa buat mereka, begitu ya. Sehingga ini sangat relevan untuk dibahas menurut saya. Nah, value apa yang bisa ditanamkan kira-kira? Ini cepat aja, tadinya saya mau berdiskusi tapi waktunya terbatas. Value mungkin bisa ditanamkan, berpikir saintifik Bapak Ibu. Misalnya, saintifik, melihat MBG, menilai nilai gizi misalnya. Kalau zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna gitu. Kira-kira sesuai tidak ya makanan MBG dengan 4 sehat 5 sempurna? Kira-kira sesuai tidak ya dengan pola hidup sehat? Misalnya kan ada materi pola hidup sehat ya di IPA kalau saya tidak salah. Terus kalau secara sosial gitu misalnya, kira-kira dampaknya seperti apa ya bagi masyarakat gitu? Misalnya bagi ibu kantin gitu, dampaknya seperti apa gitu misalnya? Itu sangat relevan. Dan misalnya begini, value yang lain yang bisa ditanamkan di sini adalah bagaimana anak bisa berpikir saintifik itu yang pertama. Lalu kedua, bagaimana mereka bisa mengutarakan pendapat secara objektif. Jadi ketika mengajukan kritik, itu punya nih data yang jelas, data objektif yang jelas. Oke? Punya data objektif yang jelas, tidak perlu takut untuk membahas isu ini, karena semua kebijakan pemerintah ada sisi positif dan negatif, Bapak Ibu. Saya rasa ini cukup banyak orang yang,
ngelihat kata 3 huruf ini begitu takut gitu ya, sensitif lah apa segala macam. Menurut saya ini mah wajar-wajar aja gitu. Selama anak-anaknya juga diajarin, misalnya mengajukan kritik dengan basis data yang jelas. Kalau bukan tidak berdasarkan basis data yang jelas, namanya nyinyir gitu. Dari situ aja bisa anak-anak diajarin gitu ya, bedanya kritik dan nyinyir gitu misalnya. Dan ini menurut saya sangat relevan gitu untuk dibahas di kelas dan bisa Bapak Ibu aplikasikan mungkin. Saya rasa kira-kira itu. Oh ini terakhirnya di setiap pembelajaran saya itu memberikan 3, 2, 1. Ini saya belajar dari SMA saya dulu. Jadi anak-anak akan menulis 3 hal yang dipelajari di pertemuan hari itu bagi diri mereka gitu ya. 2 hal yang ditanyakan sehingga mereka terbiasa untuk bertanya, tidak takut untuk bertanya, dan 1 refleksi pribadi. Jadi bagaimana pembelajaran di hari itu mempengaruhi hidup pribadi mereka. Dan selain itu saya rasa cukup penting juga bagi Bapak Ibu untuk punya networking. Berikan kesempatan murid dari Bapak Ibu untuk melihat dunia nyata. Jadi mereka paham tujuan real Bapak Ibu untuk mengajak mereka belajar. Contohnya seperti ini, ketika KKN saya ada membawa murid-murid dari SD negeri tersebut untuk mengunjungi Bandara Internasional Yogyakarta. Mereka tinggal kurang dari 8 km, tapi mereka tidak pernah mampir di bandara ini. Sangat amat disayangkan Bapak Ibu. Mereka tinggal sangat dekat. Ada begitu banyak potensi masa depan di bandara ini. Tapi mereka tidak paham karena tidak pernah melihat, karena nggak punya akses. Nah, Bapak Ibu yang punya akses, diusahakan untuk berikan akses itu ke anak-anak gitu ya. Nah, lalu ini yang 3 foto di bawah, ini adalah ketika kegiatan Berdaya Project di ajang World Superbike. Jadi kelas internasional, kelas dunia. Saya nego dengan tim mereka dari Spanyol untuk memberikan anak-anak ini akses gratis untuk melihat bagaimana pagelaran internasional berlangsung. Sehingga wawasan mereka tuh luas, pengalaman yang mereka dapat tuh luas, bukan level lokal doang, tapi udah level dunia gitu. Dan mereka meningkatkan kepercayaan diri untuk berani berusaha, berani mengejar masa depan yang lebih tinggi lagi. Gitu kira-kira. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Tadinya saya ingin ada Q&A, tapi sepertinya waktunya tidak cukup, sehingga saya serahkan kembali ke Kak Shelly. Silakan Kak Shelly. Iya, terima kasih banyak Kak Jason. Sekarang ini paket lengkap ya Kak. Saya dapat gambaran itu dari pertama pengertian pendidikan hingga ke aplikasinya. Sampai Kak Jason sudah spill-spill ya, sudah menunjukkan untuk rencana pembelajaran di kelas contohnya yang setelah Kak Jason buat gitu. Nah, tadi kan dari Kak Jason sudah berkenan ya untuk kami share kepada Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan. Nah, nanti video ini kan akan kami upload di YouTube. Nah, untuk link Google Drive, PDF tadi ya Kak Jason akan kami share di kolom deskripsi gitu. Jadi untuk Bapak Ibu kan sudah menonton untuk bisa menonton rekamannya sekaligus untuk mendownload file dari Kak Jason tadi. Baik, terima kasih. Mungkin boleh nggak Kak, barangkali satu pertanyaan gitu Kak yang ingin bertanya atau tanggapan dari Bapak Ibu? Oke. Iya, mohon maaf tadi saya di tengah agak ke distract karena masih sambil urus kerjaan juga Bapak Ibu. Ini bos saya barusan saya udah kasih tahu tolong tunggu sebentar ya, 15 menit dia bilang oke. Jadi silakan satu pertanyaan. Baik, silakan. Ini kesempatan emas Bapak Ibu satu aja yang ingin bertanya. Boleh. Ya. Ada mungkin yang mau bertanya siapa aja, satu aja ya. Ini kesempatan emas bagi teman-teman, Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru. Oke, sepertinya ini ya sudah sangat dari Bapak Ibu nggak ada yang mau ditanyakan nih. Oh, dari Princess ternyata Kak, teman diskusi kita kali ini. Silahkan, Princess. Silakan Princess. Excuse me, Kak. Ingin bertanya lagi satu pertanyaan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan penggunaan AI dengan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas? Oke. Nah, terima kasih, Kak. Terima kasih Princess atas pertanyaannya. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, AI itu kita pakai hanya untuk mendapatkan informasi saja. Tetapi ketika kita ingin memproses informasi itu dan mengaplikasikan informasi, itulah di mana kita bisa berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kalau nggak salah, Princess ada ikut sesi sebelumnya sama saya juga ya, kalau nggak salah ya.
Ya, Kak, pernah. Nah, itu kan saya udah ajarin kalau nggak salah cara berpikir sistematis, berpikir kritis seperti apa waktu itu. Jadi, ketika mendapatkan informasi ditanya, informasi ini benar nggak ya? Informasi ini bisa dipercaya tidak ya? Terus ditanya lagi, kenapa ya informasi ini penting? Hubungannya apa ya? Lah, disitulah pemikiran kamu bekerja. Disitulah pola pikirmu bekerja. Terus setelah mengetahui, setelah memahami, kamu bisa mengaplikasikan. Yang seperti tadi kamu bilang, dipakai pengalamannya untuk menyelesaikan masalah. Paham? Paham, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Princess. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih Princess dan juga Kak Jason Axelino. Nah, kita sekarang boleh foto bareng dulu ya teman-teman buat kenang-kenangan ini sudah join di hari ini. Ya Kak Jason boleh di close dulu share screen-nya. Nah, oke yuk bisa dinyalakan kameranya semua. Oke, Kakak tunggu ya. Bisa, Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wah, ini udah mulai pop up banyak yang dinyalakan kameranya. Oke, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Oke, Kak Jason boleh kasih satu pesan deh buat adik-adik sekaligus closing statement Kak untuk sore kali ini. Oh, closing statement mungkin untuk Bapak Ibu guru mungkin ya. Oh iya, Saya benar. pasti untuk Bapak Ibu guru, semangat terus Bapak Ibu guru di tengah segala keterbatasan fasilitas. Selama ada niat baik, pasti ada jalan terbuka, Bapak Ibu. Saya percaya itu. Lalu satu lagi, pembelajaran yang daki-daki itu bukan 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 apa ya? Kalau pelajarannya keren, bombastis, daki-daki itu bukan berarti itu pembelajaran yang berkualitas. Banyak sekali pembelajaran yang sederhana, sangat simple, tapi sangat berkualitas dan bermakna untuk anak-anak. Itu closing statement saya untuk Bapak Ibu guru. Untuk anak-anak mungkin untuk teman-teman yang masih SD, saya percaya ini semua lagi mempersiapkan final OSK ya. Sudah Kak, Sabtu kemarin. Oh, sudah selesai. Nah, Masih selamat menunggu untuk pengumuman Sabtu besok. waduh. Oke, jadi selamat deg-degan untuk adik-adik. Tapi gini, em, ketika kalian ikut kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah, teman-teman. Dan saya rasa ketika kalian kalah, kalian tidak perlu putus asa, karena bagaimanapun juga ketika kalian sudah ikut lomba, kalian sudah belajar. Dan kalian sudah punya niat untuk belajar lebih jauh. Jadi, misalnya masih belum berhasil untuk mendapatkan medali, ya nggak apa-apa, kan sudah belajar lebih banyak gitu ya. Untuk memperlengkapi diri lebih banyak kira-kira kayak gitu. Tetap semangat pokoknya untuk teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Jason atas sharingnya hari ini. Terima Pesannya kasih Kak Jason. eh, ilmunya yang sangat bermanfaat ya untuk kami semua. Saya juga sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Nah, buat teman-teman nanti kita akan jumpa lagi di acara Olimpiade Sains Squawk berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai Jason. jumpa.